Ini adalah hulu Sungai Cimanuk, sahabat lestari. Ya, yang sungai ini yang melewati Majalengka, Indramayu, bermuara di pantai utara Indramayu. Ini sahabat lestari ya. Oke, kita lanjutkan menuju lingkar utara. Ya, di pertigaan ini Cak Bro. Yang ke kiri ini menuju ke Tanjung Duriat ya. Nih, kalau belok kiri ini menuju ke objek wisata Tanjung Duriat. Oke, kita lanjut Cak Bro. Jalur lingkar utara ini bisa tembus ke Garut, bisa tembus ke Tasik Cak Bro ya. Nah, dari sini nih view-nya bendungan Cak Bro ya. Jadi banyak orang nongkrong karena view-nya bendungan. Nah, kelihatan ya. View-nya Nah, ini tuh belok kiri Cak Bro ya. Kalau belok kanan itu kalau mau ke Garut, ke Tasik itu belok kanan. Jadi yang belok kiri nih Cak Bro, menuju ke kampung Buricak Burinong. Panoramik view 360 bendungan Jati Gede. Ya. Jadi ini. Objek wisata kuliner Buricak Burinong. Jalannya ini Cak Bro ya. Ini kan bundaran ya itu. Ada bundaran. Aduh. Wih, keren Cak Bro. Kapura. Apa nih? Selamat datang di wisata Dusun Cisema, Desa Pakualam. Dusun Cisema Cak Bro ya. Yang mana nih Cak Bro? Kita putar-putar dulu Cak Bro di sini. Airnya bening Cak Bro. Loh. Ya ini Cak Bro. Area perahu-perahu. Ada yang tenggelam perahunya. Ya, jadi ternyata kalau di sini gratis Cak Bro ya. Yang bayar di atas sana. Nah, sekarang Mbak muter dulu aja. Ngeliat-lihat yang di sini. Area wisata Buricak Burinong. Waduh. Ini kalau nebani batuk lah lumayan torek. Aduh, banyak dahan kering ini. Aduh, harusnya pakai helm ini. Dahan kering kalau jatuhin kepala lumayan itu. Nah, ini hutan lebat Cak Bro ya. Tuh. Oke, kita kembali sahabat lestari, kita naik lagi. Kita naik ke objek wisatanya yang di atas ya. Kalau di sini gratis Cak Bro. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Polsek Jati Gede dan kita belok kiri untuk menuju ke lingkar utara atau Tanjung Duriat Cak Bro. Karena ke Buricak Burinong harus melewati jalan itu. Ya. Mudah-mudahan nggak hujan Cak Bro ya. Karena sudah nggak jadi ke Gunung Larang, masa ke Buricak Burinong juga batal gitu ya. Ya, mudah-mudahan tidak hujan. Oke. Nah, nanti di pertigaan depan itu kita belok kiri Cak Bro, menuju arah Tanjung Duriat atau ke lingkar utara. Ya, belok ke sini Cak Bro, belok kiri ini untuk menuju ke lingkar utara atau udah di asal baru nih Cak Bro. Mudah-mudahan sampai bawah. Waktu itu rusak banget di sini jalannya. Jadi sahabat lestari, jalan yang menuju ke Tanjung Duriat atau menuju ke arah lingkar utara. Karena Mbak ini mau ke kampung Buricak Burinong. Ya rada jauh sih Cak Bro. Kita ngelewatin pintu air dari bendungan Waduk Jati Gede, terus masuk ke lingkar utara. Melewatin pintu gerbangnya, enggak pintu gerbangnya sih, belokan yang menuju ke pintu gerbang Tanjung Duriat. Tapi karena Mbak Ino sudah pernah ke Tanjung Duriatnya, sekarang Tanjung Duriatnya dilewat Cak Bro ya. Alhamdulillah jalannya sudah bagus sekarang sahabat lestari. Terakhir kesini masih rusak parah ini jalan yang ini nih. Kayaknya rame ini karena ini libur panjang Cak Bro ya. Oh, ternyata cuman sedikit yang bagus. Kita kembali ke Ajojing lagi Cak Bro. Aduh. Rusak. Ternyata di sini belum mungkin beda wilayah desanya mungkin Cak Bro, sehingga di sini belum. Karena kalau beda desa kan beda anggaran, beda prioritasnya. Kecuali jalannya dari kabupaten. Karena ini mungkin anggarannya anggaran desa mungkin ini. Nah, jalannya masih sama seperti ya beberapa bulan yang lalu pertama kali ke Tanjung Duriat. Nah, Pajagan Sumedang belok kiri. Pajagan kok Pajagan. Belok kiri nih Cak Bro ya kalau mau ke Tanjung Duriat.
belok kiri. Masih sama ternyata jalannya sahabat, belum ada perbaikan di ruas ini. Rame Cak Bro, ini yang dari Tanjung Duriat mungkin. Jadi posisinya Kampung Buricak Burinong itu juga ada di pinggiran pantai Bendungan Cak Bro, di pinggiran Bendungan Waduk Jati Gede. Cuman muter gitu nanti Cak Bro, muter ini. Ya rada jauh sih kalau dari sini. Tapi kita ngelewatin jalan lingkar utara. Bedanya lingkar utara dengan lingkar timur. Kalau lingkar timur itu kan jalannya aspal Bro, aspal mulus lebar gitu. Kalau lingkar utara ini jalannya cor-coran Bro. Jadi tidak diaspal seperti lingkar timur. Nah, kita sudah dekat dengan jembatan ini. Yang ke kiri ini ke area perkantoran lagi Bro. Bendungan Jati Gede. Nah, ini. Tuh. Nggak tahu kantor apa, tempat kontrol atau apa. Nah ini kita yang ke kanan Bro, yang menuju ke Tanjung Duriat atau pintu bendungan, pintu air bendungan. Nanti kita bisa melihat pintu bendungannya dari jembatan yang merupakan juga hulu dari Sungai Cimanuk. Setelah Sungai Cimanuk dipotong bendungan ini, di mana Sungai Cimanuk itu nanti bermuara di Indramayu. Jadi Sungai Cimanuk itu sungai terbesar di wilayah Majalengka Indramayu Bro. Makanya dibendung di sini supaya pengairan di wilayah Majalengka dan Indramayu Subang irigasinya maksimal gitu. Ya ini jembatan Bro. Dari jembatan ini kita bisa melihat pintu air dari bendungan Jati Gede. Ya ini jembatannya Bro. Oh pintunya dibuka sedikit Bro. Ya, ini Bro, sungainya harusnya deras, airnya bening Bro, airnya hijau ya, nggak keruh gitu ya. Ini adalah hulu Sungai Cimanuk sahabat lestari ya, yang sungai ini yang melewati Majalengka, Indramayu, bermuara di pantai utara Indramayu ya. Ini sahabat lestari ya. Oke, kita lanjutkan menuju lingkar utara. Nah ini pos mancing Bro. Jadi kalau mancing parkirnya di sini, parkir motor, beli bekal gitu ya di sini. Kalau mau mancing kan bisa mancing di sekitar sini, sekitaran sini, di sekitar Grojokan 30.000 ini. Ya sayangnya banyak tertutup tanaman ini, jadi Mbak Hino nggak bisa ngelihat pancuran air di pintunya Bro. Coba, ketutup tembok malahan. Dari mana nih supaya bisa ngelihat jelas? Pas di tanjakan sana rumput. Atau dari mana nih view-nya supaya bisa ngelihat jelas? Coba di tanjakan ini, nggak kelihatan Bro. Dari tanjakan ini tertutup tembok dan rumput. Berarti ngambil gambarnya dari mana dong? Masuk jalur lingkar utara Bro ya. Jalan ini. Nanti kita akan lewatin jalan yang menuju ke Tanjung Duriat.
Ya, di pertigaan ini, Cak Bro. Yang ke kiri ini menuju ke Tanjung Duriat, ya. Nih, kalau belok kiri ini menuju ke objek wisata Tanjung Duriat. Oke, kita lanjut, Cak Bro. Menuju Lingkar Utara atau Buricak Burinong. Nah, di atas situ waktu itu ada jalan ambles, nggak tahu udah diperbaikin belum. Jadi jalannya ada kerusakan, ambles ya, longsor ambles. Oh, ini juga ambles nih, Cak Bro, sebenarnya. Di atas juga ada, mudah-mudahan udah diperbaiki. Nah, di atas sana tuh yang, nah ini ambles kan tuh, Cak Bro, sebelah kanan ambles tuh, ngeri, Cak Bro. Jadi tanah di bagian dalamnya tuh mungkin terkikis air dari mata air yang lewat di bawah ya, jadi akhirnya ambles, Cak Bro. Berarti harus dicor ulang, diuruk terus dicor lagi. Di atas juga ada parah malam, yang di atas ngeri, pas ditanjakan. Ini banyak jalan yang terpotong, Cak Bro, cor-corannya di jalur Lingkar Utara. Wah, Mbak Eno kok ada gerimis ini, Cak Bro, di kaca. Nggak kerasa ternyata gerimis kecil, Cak Bro. Nah, ini nih jalan yang amblesnya, Bro. Nih. Nah, cor-corannya ambles dan rusak parah. Tuh. Ini tumpahan apa nih, Cak Bro? Waduh, tumpahan gabah, Cak Bro, kasihan nih. Kenapa nggak dipungutin? Aduh, gabahnya tumpah. Oh, cor-corannya ambles berapa meter tadi, coba? Ada mungkin 50 meter ya. Nah, di area sini juga sudah daerah tempat apa, warung-warung, karena view-nya bendungan di sebelah kiri, Cak Bro. Di jalur Lingkar Utara ini. Lihat. Gunung dan hutannya cukup lebat tuh. Kelihatan ya. Ternyata gerimis, ya Bro. Wah, ini kalau lanjut takutnya basah lagi nih kamera Mbak Ino nih. Gerimis, ya Bro, ternyata. Coba kita neduh dulu, ya Bro, di warung. Gerimis, nggak kedengeran tapi tiba-tiba kaca Mbak Ino udah basah nih. Ada banyak titik air, udah burem. Jadi ternyata gerimis. Karena gerimisnya terlalu lembut, terlalu kecil, jadi nggak kedengeran, coba. Biasanya kedengeran kretek-kretek gitu ya. Lembut banget gerimisnya. Aduh, di mana ngopi yang asik, ya Bro? Yang lokasinya pas di bukit gitu ya. Jadi hawanya dingin, semriwing begitu. Nah, ada di sana juga ada yang deket banget dengan bendungan. Warungnya itu, view belakang warung itu bendungan, ya Bro. Kalau kita ikutin jalur Lingkar Utara ini bisa tembus ke Garut, bisa tembus ke Tasik, Cak Bro ya. Nah, dari sini nih view-nya bendungan, Cak Bro ya. Jadi banyak orang nongkrong karena view-nya bendungan. Nah, kelihatan ya. View-nya bendungan. Tapi lumayan ramai di sini. Banyak yang nongkrong. Gerimisnya gede, Cak Bro. Jadi terpaksa Mbak Ino harus hentikan rekamannya ya. Oke sahabat lestari, hujannya nggak jadi, bukan nggak jadi, udah berhenti neduh tadi sebentar. Ya ada 1 jamnya, Cak Bro. Kita lanjutkan menuju Buricak Burinong. Nggak tahu udah jam berapa nih, tadi Mbak Eno lupa nengok jam. Ya nih sahabat lestari, jalan Lingkar Utara.
tadi sempat hujan Cak Bro, kita neduh dulu di warung yang tidak buka. Soalnya kalau dilanjut juga percuma Cak Bro, Mbak Ino nggak bisa merekam. Soalnya kalau dipaksakan walaupun hujan kecil ternyata masuk Cak Bro ke merembes ke dalam, sehingga lensa kamera bagian dalamnya tuh nembun. Akhirnya hasil videonya buram, kayak ada kabut begitu. Jadi Mbak Ino sengaja begitu gerimis Mbak Ino masukkan ke jok, Mbak Ino nggak rekam. Terus tadi neduh dulu nunggu hujannya berhenti. Hujannya sih kecil gitu, cuman gerimis. Cuman kalau di bawah jalan, kalaupun nggak ngerekam percuma, kalau ngerekam juga HP-nya nanti basah. Ini adalah jalan lingkar utara sahabat lestari ya. Ini kalau dilanjutkan bisa tembus Garut, bisa tembus Tasik kalau kita ikutin jalan ini terus. Nah, bisa ke kota Sumedang, juga bisa ke Bandung gitu. Apa itu tadi Cak Bro? Cuman ini sepertinya kalau malam sepi nih Cak Bro, jalan ini nih, karena jarang rumah ini, daerah gunung dan hutan. Di sini masih basah malam jalannya Cak Bro. Di sini kayaknya lebih gede tadi hujannya. Tuh masih basah ya. Yang bagian pinggir, kalau yang bagian tengah kan ke injak roda ya, jadi sudah mengering. Yang pinggir-pinggir yang nggak kena roda masih basah itu. Nah ini tuh belok kiri Cak Bro ya. Kalau belok kanan itu kalau mau ke Garut, ke Tasik itu belok kanan. Jadi yang belok kiri nih Cak Bro, menuju ke kampung Buricak Burinong. Panoramic view 360 Bendungan Jati Gede. Nah, jadi nih objek wisata kuliner Buricak Burinong. Jalannya ini Cak Bro ya. Ini kan bunderan ya, itu ada bunderan. Aduh. Wih keren Cak Bro. Ya Allah, motor bebek Cak Bro itu di bawah ngangkut kayu, ya Allah. Oke. Wow, di sini masih basah Cak Bro karena nggak kena panas ya. Habis kehujanan terus tidak kena panas, jadi aspalnya di sini masih basah. Ya sahabat lestari, inilah jalan menuju objek wisata Buricak Burinong. Kita sudah keluar dari jalur lingkar utara tadi ya. Kita tadi belok dari jalur lingkar utaranya. Tadi ada bundaran pertigaan ya. Kita yang ke kirinya. Ya, kalau ke kanannya itu masih lanjut di lingkar utara itu. Ya, ini menuju kampung Buricak Burinong, dan ini hutan Cak Bro ya. Hutan di pinggir bendungan. Nah, itu di bawah itu bendungan Cak Bro, air tuh Cak Bro di bawah tuh. Nah, Mbak Ino tunjukin ya, lihat nih. Tuh. Oh, sawah Cak Bro, sorry. Ternyata sawah itu. Sawah yang tergenang banjir. Tergenang bendungan. Nah, kalau di sana bendungan banget itu dah. Nah. Ini ternyata di lembah Cak Bro, karena memang di tepian bendungan, di pantai Waduk Jati Gede. Oh, di sini hujannya gede Cak Bro bekasnya ya. Tuh, basah banget kan di sini. Dan di sini hutannya lebat. Sebelah kanan itu sawah Cak Bro. Nah, Mbak Ino tunjukin. Di atas itu hutan, di sana sawah. Tuh, lihat ya. Nah, lihat tuh, airnya mengalir jernih. Tuh, lihat ya. Oke, kita lanjutkan Cak Bro. Sekarang nanjak ini. Motor Mbak Ino kok nggak ada tenaganya nih Cak Bro. Berepet begini. Oh, kan tanaman bambu dulu Cak Bro di sini. Banyak bambu di sini. Jalannya masih basah licin Cak Bro. Ini ada gapura. Apa nih? Selamat datang di wisata Dusun Cisema, Desa Pakualam. Dusun Cisema Cak Bro ya. Yang mana nih Cak Bro? 1000 cahaya yang ke kanan itu Cak Bro. Jadi yang ke kanan itu 1000 cahaya. Aduh, jangan-jangan yang ke kanan itu Cak Bro. Oke, kita yang ke kanan Cak Bro. Ini kok rusak nih jalannya. Ini rusak Cak Bro, kayaknya yang ke kanan itu.
Ini mungkin yang menuju ke Paralayang, Cak Bro, yang puncak ya. Berarti kita yang ke kiri aja, yang jalannya masih bagus. Oh ya, Buricak Burinong yang ini, Cak Bro. Itu yang ke Paralayang yang belok kiri tadi. Kalau mau main Paralayang. Jalannya mulus, Cak Bro. Kayaknya habis diaspal ini sepertinya. Tapi nanti kalau di sana ternyata banyak ada musik, Baino nggak bisa nyapur, Cak Bro. Percuma, nyapur juga pasti nanti akan dihapus karena kena hak cipta. Panoramik. Jalannya bagus, Cak Bro, sampai di sini ya. Jadi memang karena ini jalan menuju ke objek wisata, jadi dibagusin. Loh, kelihatan hutan banget, Cak Bro, lihat hutan lebat ini. Kalau nggak ada objek wisata ini mungkin jadi apa, serem ini, Cak Bro. Jalannya nggak akan dibangun ini kalau nggak ada objek wisatanya. Nah, ini yang lurus apa yang ke kanan, Cak Bro? Kita baca dulu. 1000 cahaya belok kanan. Kalau mau ke 1000 cahaya yang belok kanan, Cak Bro. Objek wisata kuliner Buricak Burinong yang ke kanan. Sebenarnya ini wisata kuliner, Cak Bro, ya, kalau pengen makan-makan gitu. Wilujeng Sumping di desa Paku Alam. Desanya Paku Alam, Cak Bro. Licin lumut, Cak Bro. Nah, desa Paku Alam, Kecamatan Dharma Raja. Udah bukan Jati Gede, Cak Bro. Kecamatannya Dharma Raja. Oke, kita lanjut. Kita tinggalkan kantor desa Paku Alam. Ini perkampungan, Cak Bro, ya. Jadi objek wisatanya tuh di tengah-tengah perkampungan ini. Tuh bendungannya kelihatan kan, Cak Bro? Oh, bendungannya kelihatan. Laut buatannya Pak Bas kelihatan. Karena laut ini yang membuat Pak Bas waktu itu, Cak Bro. Menteri PUPR-nya Pak Bas. Sekarang menjadi ketua otorita IKN, Pak Basnya. Sudah nggak jadi menteri, sudah pensiun beliau. Orang paling top itu menurut Mbak Ino. Sepertinya nggak banyak orang lalu lalang, Cak Bro, yang pulang pergi ke Buricak Burinong. Mungkin nggak begitu ramai, mungkin, atau gara-gara hujan tadi mungkin yang membuat jadi nggak begitu ramai ya. Mungkin gara-gara hujan tadi. Udah kelihatan, Cak Bro, lihat. Loket masuknya mana nih, Cak Bro? Kita putar-putar dulu, Cak Bro, di sini. Airnya bening, Cak Bro. Loh. Ya, ini, Cak Bro. Area perahu-perahu. Ada yang tenggelam perahunya. Kelewat, Cak Bro, di sana itu. Berarti kita tadi salah belok. Oke, kita kembali. Kita berputar-putar dulu aja, lihat suasana di sini. Ini sentra kulinernya. Yang sebelah kanan itu banyak warung-warung nasi, Cak Bro. Tuh, Cak Bro. Objek vital nasional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Itu bendungan Jati Gedenya, Cak Bro, ya. Oke. Berarti yang tadi itu belok, Cak Bro. Yang 1000 cahaya. Ya kalau siang begini 1000 cahayanya nggak kelihatan, Cak Bro, kalah sama matahari. Mungkin 1000 cahayanya kalau malam atau kalau siang hari lagi gelap mendung pekat begitu ya.
Nah, ini kantor desa tadi, Cak Bro. Jadi yang sebelah kantor tadi kan ada belokan yang itu. Nah, ini kantor desa Paku Alam. Nah, kayaknya belok kiri ini, Cak Bro ya. Jadi ini masuk ke sini. 1000 Cahaya. Pintu gerbangnya mana, Cak Bro? Ya, jadi ternyata kalau di sini gratis ya bro ya, yang bayar di atas sana. Nah, sekarang Mbak muter dulu aja, ngeliat-liat yang di sini. Licin ini bro ya, licin banget ini kayu ya, yang kepanasan, kehujanan. Ya nih, sahabat lestari, Mbah Hendo berada di objek wisata di bawahnya. Burucak Burinongnya masih di atasan objek wisatanya ya. Kalau di sini gratis, nggak bayar bro ya. Di sini nggak bayar, gratis. Nah ini bisa jalan muter ke sana, mau naik ke sana sampai ke atas sana. Di atas jalan itu ya ada jalan ke sana, ke atas sana ya. Sekarang kita turun dulu ke sana ya, biar bisa melihat view bendungan ya. Ini sahabat lestari, Mbak Eno berada di area wisata Burucak Burinong. Waduh, ini kalau nebani batuk lah lumayan torek. Aduh, banyak dahan kering ini. Aduh, harusnya pakai helm ini. Dahan kering kalau jatuhin kepala lumayan itu. Nah, ini hutan lebat Cak Bro ya. Tuh, lihat hutan lebat di sana ya. Karena ini daerah pegunungan di pinggir bendungan tuh, bendungannya Cak Bro. Itu di bawah itu masjid dan perkampungan. Tuh bendungan jati gedenya sahabat lestari ya. Mbah Hino zoom. Ada laba-laba. Laba-laba. Melandingan kalau di Jawa aja bro. Ya, oke kita lanjutkan jalannya aja bro. Ya ini yang bisa dinikmati di sini aja bro. Ya lumayan lah untuk jalan-jalan, untuk nyantai ya. Dan nggak ada pengunjungnya nih, sepi. Hari ini sepi. Itu cuma ada anak warlock kayaknya, anak-anak sini itu yang pada nongkrong santai karena libur sekolah sampai Selasa nanti. Ya untuk ngadem, untuk menghirup udara segar lumayan di sini bro. Toh gratis ya, cuman jauh kalau dari Cirebon. Nah itu bendungannya bro. Nah, yang bisa dilihat dari sini. Oke, kita kembali sahabat lestari, kita naik lagi. Kita naik ke objek wisatanya yang di atas ya. Kalau di sini gratis, Cak Bro. Ternyata dipakai melangkah ini apa? Goyang-goyang, Cak Bro. Ya, view bendungannya di sana ya. Kok banyak suara anak-anak di sana. Apa perkampungan di sana aja bro ya. Oke, kita lanjutkan ke atas. Seperti apa di atasnya. Kalau di sini gratis, tidak ada yang jaga loketnya. Sepertinya memang sudah sepi pengunjung walaupun ini hari Minggu ya, sehingga tidak ada petugas yang memungut.
gitu tadi ya bro ya. Nah, berputar jalan 10 kali bolak-balik itu sampai ke ujung sana lumayan ya bro. Cuman licin ini karena habis hujan dan masih basah. Ini mungkin kantornya aja bro, tapi sudah nggak aktif. Pintunya pun sudah rusak. Oke, kita keluar. Ayo Oke, kita naik ke sana aja bro, ke objek wisatanya. Ini sebenarnya juga objek wisata, cuma di sini gratis ya bro. Yang berbayar katanya di atas. Nah, supaya nggak penasaran udah sampai sini, kita lanjutkan. Kita cut dulu. Ya ini sahabat lestari, objek wisata 1000 Cahaya. Ya ini yang bisa dinikmati di sini, ya bro. Ya cukup keren lah, tapi menurut Beno mahal ini biayanya. Dengan parkir 30.000 ya bro. Biaya masuknya 25, parkir 5.000. Nah, itu view bendungan aja bro. Dan yang bisa dinikmatin di sini. Ya ini sahabat lestari, Beno sudah berada di objek wisata 1000 Cahaya, tepatnya di Kampung Buricak Burinong, Waduk Jati Gede. Nah itu view yang bisa dinikmati dari atas anjungan panggung ini ya bro ya. Panggungnya, ini panggungnya kayak catwalk gitu ya. Nah, lihat ya bro, ini objek wisata 1000 Cahaya. Kita ke gazebo. Oh ternyata kayak gini ya bro, jadi nggak perlu lepas sandal. Dan suasananya kayak gini ya bro. Kita santai dulu di sini. Nah kalau mau take off pakai itu ya bro, kalau mau take off pakai para layang ya. Jadi bro yang bisa dinikmati di objek wisata 1000 Cahaya. Ini gazebonya tadi ya, cukup luas sih, tapi pakai kursi meja bukan lesehan ya. Coba kita ke depan sana. Ya itu bro viewnya, view yang bisa dinikmati dari atas ini.